A rapidly changing world is a significant challenge for students to deal with. Young students today must not only learn to be competent but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast-changing and globalized world to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Awards, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend one semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA. Universitas Gadjah Mada, bring ideas to life and make a difference. As an inclusive university, we believe in a world-class education system for all. From the struggle and courage of the Indonesian Revolution for Independence, we started a journey to build the nation. We have since laid the foundation for lifelong learning that extends across generations. As we face rapid cultural and technological shifts, we understand that staying one step ahead of challenges is the way forward. Innovation and transformation are integral to every move we make, including how we deliver education. In response to industry challenges, we are always open to feedback and collaboration. We translate research on food security, sustainable energy, net zero healthcare into useful products and formulate solutions to societal needs and problems, as seen from our role and contribution to tackling the COVID-19 pandemic. Our new, ever-developing infrastructure with a variety of supporting systems and modern technology is built to accelerate the pursuit of answers while making everyone feel at home. Through our focus on food, health, and energy, we join hands to make the world a better place now and into the future. Here at UGM, passions are nurtured beyond academic fields. The facilities that cater to their needs, students are given the space to unlock their potential, unleash their creativity, and reach for the stars. Our dedication to community development reaches far and wide to every corner of the archipelago and those closest to us.
We synergize and share roles with various stakeholders to build an empowered and resilient community. Our commitment to serving the interests of the nation and humanity has led us to pick up achievements and awards at the individual, group, and institutional levels on the national and international stages. Unity in diversity. We push knowledge forward and make a high community impact that matters in harmony with our long-held principle, globally respected. We are UGM. Bangun dan bukalah matamu,
A rapidly changing world is a significant challenge for students to deal with. Young students today must not only learn to be competent but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast changing and globalized world to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Awards, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend one semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA. Universitas Gadjah Mada, bring ideas to life and make a difference. As an inclusive university, we believe in a world-class education system for all. From the struggle and courage of the Indonesian Revolution for Independence, we started a journey to build the nation. We have since laid the foundation for lifelong learning that extends across generations. As we face rapid cultural and technological shifts, we understand that staying one step ahead of challenges is the way forward. Innovation and transformation are integral to every move we make, including how we deliver education. In response to industry challenges, we are always open to feedback and collaboration. We translate research on food security, sustainable energy, net zero healthcare into useful products and formulate solutions to societal needs and problems, as seen from our role and contribution to tackling the COVID-19 pandemic. Our new, ever-developing infrastructure with a variety of supporting systems and modern technology is built to accelerate the pursuit of answers while making everyone feel at home. Through our focus on food, health, and energy, we join hands to make the world a better place now and into the future. Here at UGM, passions are nurtured beyond academic fields. The facilities that cater to their needs, students are given the space to unlock their potential, unleash their Hadirin yang berbahagia,
Sehubungan sudah memasuki pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, marilah kita mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu Wirastuti, Bapak Rahmat, Bapak Beni, Ibu Sri, Bapak Andi, Ibu Hilda, serta teman-teman semua. 2023 Pre-Departure Briefing Korea Selatan pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Naila Rafifah Nasir yang akan memandu berjalannya acara pada hari ini selaku Master of Ceremony. Hadirin semuanya, sebelum memasuki rangkaian acara inti, izinkanlah saya untuk membacakan penjelasan umum acara pada hari ini. IISMA PDB Pre-Departure Briefing Program IISMA 2023 KBRI Korea Selatan bertujuan untuk memberikan pengarahan pada awardee program IISMA agar mampu menjalani program dengan baik dan menjadi warga negara Indonesia yang menaati peraturan berlaku di masing-masing negara tujuan belajar. Agar tujuan acara ini tercapai, terdapat beberapa teknis pelaksanaan yang perlu ditaati oleh hadirin semuanya, yaitu 1. Peserta wajib hadir tepat waktu. 2. Semua peserta wajib otomatis berada dalam mode mute sejak awal dan hanya bisa unmute apabila disetting oleh operator. 3. Semua peserta wajib menyalakan kamera dan menggunakan virtual background IISMA selama kegiatan berlangsung, serta mengganti nama akun Zoom dengan nama _home uni _host uni. Peserta diimbau untuk membuat catatan terkait materi yang disampaikan saat kegiatan berlangsung. 5. Peserta wajib mendokumentasikan partisipasi individu dalam kegiatan berupa tangkapan layar dan mengisi absen yang tautannya akan dikirimkan oleh operator di kolom chat. 6. Zoom akan direkam untuk keperluan arsip dari IISMA. Selanjutnya, untuk membuka acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Hadirin semua, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih hadirin semua. Setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Universitas Gadjah Mada selaku host IISMA PDB KBRI Korea Selatan yang akan disampaikan oleh Ibu Wirastuti Widiatmanti, SSI PhD, selaku Sekretaris Rektor Universitas Gadjah Mada. Kepada Ibu Wirastuti Widiatmanti,
Waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih pada MC. Apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik? Bagus, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gogot Suharwoto, PhD, atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Seoul, Korea Selatan, yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Bapak Dr. Ahmad Sriwijaya, Ketua Program ISMA 2023. Dr. Andi Rahadian, Senior Manager Operational dan Pengelolaan Program ISMA. Ibu Hilda Cahyani, PhD, Senior Manager Pengembangan Program dan Kemitraan ISMA. Ibu Al-Fatika Aunureria, PhD, Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional UGM, para pimpinan perwakilan perguruan tinggi dalam negeri atau yang mewakili, serta yang saya banggakan, para awardees mahasiswa program ISMA 2023 yang telah diterima dan akan segera berangkat ke Korea Selatan yang hadir pada siang hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya berada di tengah-tengah semuanya, di tengah-tengah orang-orang hebat, tim yang hebat, dan juga generasi muda yang luar biasa. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek memiliki program atau tujuan yang memimpikan bahwa negara Indonesia memiliki generasi yang sangat kuat, terampil, lentur, dan ulet. Dan salah satu program yang memang ditayangkan dan diimpikan oleh semua generasi muda, khususnya mahasiswa yang di Indonesia, adalah mengikuti ISMA yang merupakan program unggulan dari program MBKM ini. Nah, hari ini saya memiliki kesan yang mendalam tentang Korea Selatan, karena Korea Selatan adalah negara yang sangat spesial, terutama karena perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang luar biasa, khususnya di wilayah Asia. Budaya K-pop dan K-drama saat ini sudah menjadi daya tarik yang luar biasa dan sepertinya sudah menjadi bagian sehari-hari dari kita semuanya, terutama generasi muda. Dan saya yakin dan percaya dari sekitar 80 awardees di tingkat sarjana dan 51 awardees di tingkat vokasi, sebagian besar pasti sudah memahami atau menguasai bahasa Korea. Dan untuk itu menurut saya ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk bisa bersama-sama memiliki experience di budaya di negara Korea yang memiliki budaya yang tentunya berbeda, dengan kualitas pendidikan yang berbeda. Dan yang terpenting adalah etos kerja dan kedisiplinan individu yang juga sangat berbeda. Kemampuan untuk menggunakan teknologi yang populer seperti gadget dan kendaraan listrik dan berbagai merek lainnya di Korea itu menjadi mengemuka, terutama di Indonesia, di mana setiap hari kita melihat brand-brand Korea bertebaran. Even di UGM di Yogyakarta, walaupun kota yang mungkin tidak sebesar Surabaya atau Jakarta, atau kota-kota di mana teman-teman berasal, brand Korea, makanan Korea, semua yang serba Korea itu sudah bertebaran. Dan saya yakin Bapak atas Pendidikan Kebudayaan juga menyadari itu, dan saya yakin Indonesia juga menjadi mitra yang sangat-sangat strategis bagi Korea, dan itu kenapa kolaborasi dalam bidang ekonomi, terutama barang-barang yang memang menjadi kebutuhan sehari-hari saat ini, merek-merek yang dari Korea ini menjadi sangat terkenal di Indonesia. Belum merek-merek yang lain dari merek-merek alat-alat kecantikan dan yang lain-lain. Namun di sisi lain, di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa di Korea, Korea dikenal dengan sistem pelestarian sosial budaya yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan tata krama yang ada di masyarakat, di generasi muda yang masih tetap respect pada orang yang lebih tua. Kebetulan saya di Yogyakarta juga sering berkomunikasi dengan komunitas Korea yang ada di Yogyakarta, dan saya melihat generasi muda yang ada di Korea itu sangat-sangat memegang budaya asal mereka, yaitu Korea, baik dari bahasa, kemudian tata krama, dan bagaimana mereka berbicara dengan sangat santun terhadap orang-orang yang lebih senior dibanding dengan mereka. Untuk itu saya berharap untuk teman-teman semua yang akan berangkat di Korea, walaupun memang Korea memiliki budaya yang kuat dan juga teknologi yang kuat, namun saya berharap teman-teman mengambil sisi positif dari semuanya itu. Yang terpenting terutama adalah bagaimana teman-teman tetap bisa menjaga
rasa nasionalisme dan menjaga kebudayaan dan juga tata krama yang dimiliki juga oleh bangsa Indonesia. Saya merindukan teman-teman yang hebat ini tetap rendah hati dan saling menghargai satu sama lain, walaupun memang tantangan yang akan dihadapi di sana cukup luas atau juga cukup besar, akan tetapi saya berharap teman-teman saling mensupport, saling bergotong royong, dan memastikan bahwa setiap anggota yang ada dalam tim Anda, mereka dapat mencapai semua capaian yang diimpikan atau juga yang memang ditargetkan oleh program ISMA ini. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Gatot Soeharwoto, PhD, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan banyak hal ya, pengalaman, kemudian saya yakin pesan-pesan juga untuk memastikan supaya adik-adik kita yang akan berangkat di Korea Selatan ini dapat melakukan adaptasi dengan baik, kemudian dapat bersinergi dengan masyarakat sekitar, dapat mengikuti pendidikan dengan baik dengan hasil yang sangat memuaskan. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih pada tim ISMA, terutama pendamping adik-adik dari ISMA, khususnya kawasan Asia dan Korea Selatan atas kerjasama dan kesabarannya yang memastikan bahwa adik-adik dari sesi persiapan hingga siap berangkat pada hari ini, mereka semua sudah well equipped dan siap untuk menimba pendidikan yang ada di UNTAS masing-masing. Untuk itu sekali lagi saya memberi pesan pada adik-adik untuk menjaga nama baik Indonesia, menjaga nama baik universitas masing-masing, dan memastikan bahwa adik-adik nanti pulang dengan segala ilmu yang nanti akan dibagikan pada lingkungan sekitar adik-adik, dan juga dipastikan bahwa adik-adik akan menjadi agen perubahan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Demikian sambutan dari saya, dan semoga acara ISMA Pre-Departure Briefing ini dapat berjalan dengan lancar dan semuanya dapat menikmati acara hari ini dan juga menikmati perjalanan yang akan dilakukan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan pesan yang diberikan Ibu Rasuti. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Program IISMA 2023. Oleh karenanya, kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur R. Rahmat Asriwijaya, STMT Dr. Engineering IPM ASEAN Engineering, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tuan rumah dari teman kita pada hari ini, Universitas Gadjah Mada, sampaikan penghargaan tingginya kepada Ibu Widastuti Widiamanti, SSI, PhD, Secretary of University Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Bu Wid. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini langsung dari Korea, Bapak Gatot Soeharwoto, PhD, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI Seoul. Selamat siang, Pak Gatot. Annyeonghaseyo, Pak Rahmat. Selamat siang. Terima kasih. Dan nanti moderator kita, Ibu Al-Fatika Riela ini, PhD, Kepala Kantor Usaha Internasional Universitas Gadjah Mada. Dan rekan-rekan mahasiswa, saya catat saja ada pada siang hari ini gabungan dari mahasiswa program sarjana program vokasi yang jumlahnya 131, di mana 80 dari sarjana dan 51 dari vokasi. Di sini ada Korea University 40 awardee, Hanyang University 40 awardees, kemudian Ulsan College 14, Wosong University 15, Daegu Catholic University 10, dan Kangwon National University ada 12. Nah, saya kira Korea itu adalah salah satu negara yang kembang pesat dan salah satu negara kuat di Asia. Kalau dulu kita hanya mendengar Jepang, sosial teknologi,
Sekarang ini Korea ini teknologinya sudah mengimbangi bahkan beberapa, terutama di bidang elektronika sudah melampaui Jepang. Artinya tidak salah rekan-rekan mengambil pilihan studi di Korea yang bisa menjadikan motivasi bagi kita semua, bagaimana dari negara yang tadinya negara yang kecil, kemudian sekarang menjadi negara yang mempunyai kemampuan SDM yang sangat luar biasa. Untuk keberangkatan, rata-rata akan berangkat pada pertengahan bulan Agustus, sehingga kita masih mempunyai waktu sekitar 2 bulan persiapan. Mudah-mudahan dalam persiapan tersebut bisa memberikan hasil yang baik. Nah, program ISMA di Korea ini dikenal mempunyai prestasi. Di antaranya pada tahun lalu di Korea University, tim dari ISMA itu menjuarai kompetisi internasional untuk bidang kebudayaan. Jadi dari 21 negara itu yang dari ISMA itu menjuarai tersebut. Dan saya kira demikian juga dengan kampus-kampus yang lain. Artinya kita semua bisa jika kita bersungguh-sungguh, dan nama baik dari program ISMA Awadi ISMA ataupun mahasiswa Indonesia itu di Korea sudah dikenal baik. Nah, Anda tugasnya adalah melanjutkan lagi reputasi itu, dan jika memungkinkan, dan saya percaya itu pasti bisa meningkat lebih tinggi lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, harapan dari putra putri Indonesia, bapak orang tua dan juga stakeholder, mulai dari kampus maupun juga pemerintah, menaruh harapan yang tinggi pada Anda untuk membawa nama baik Indonesia, terutama adalah kualitas didikan kampus Indonesia di mata para pendidik maupun komunitas di Korea Selatan. Rekan-rekan sekalian, menjaga sikap yang baik, menunjukkan bahwa Anda adalah contoh generasi muda Indonesia yang mempunyai kebiasaan yang baik, mempunyai intelektual yang baik, dan siap untuk menjadi pemimpin Indonesia pada masa 15-10 tahun yang akan datang. Anda akan kembali ke Korea sebagai seorang leader dari Indonesia. Jadi konteksnya akan menjadi sangat menarik sekali. Jaga kekompakan Anda semua di sana. Nantinya mulai sekarang adalah satu keluarga besar. Jadi inilah saatnya untuk Anda melakukan pendekatan untuk mengetahui satu dengan lainnya dari berbagai kampus yang berbeda, dari berbagai daerah yang berbeda. Anda pasti bisa untuk bekerja sama jika kita masing-masing membuka diri. Saya kira itu. Selamat belajar dan terima kasih kepada Pak Atasnya, Pak Gugot, atas kesediaannya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan di Korea Selatan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Rahmat. Tentunya kami sangat senang dapat mendengarkan sambutan dari Ibu Wirasuti dan juga Bapak Rahmat pada hari ini. Dan kami sangat berharap tentunya bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti agenda kita hingga akhir. Namun, sekiranya Bapak atau Ibu berhalangan, kami mempersilahkan Bapak atau Ibu untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas sambutan yang diberikan. Namun hadirin sekalian, saat ini kita akan masih mendengarkan satu sambutan terakhir, yakni dari pelaksana tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Insinyur Sri Gunadi Pratiwi MT. Oleh karenanya, kepada operator waktu dan layar dipersilahkan. Yang kami hormati perwakilan KBRI Korea Selatan, Bapak Gogot Suharwoto, atas pendidikan dan kebudayaan. Yang kami hormati Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Bapak Beni Bandana Jaya. Yang kami hormati pimpinan Universitas Gadjah Mada, Ibu Wirastuti Widyamanti, SSI, PhD, selaku Sekretaris Rektor. Yang kami hormati Kepala Program IISMA tahun 2023, Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya. Dan yang kami banggakan, adik-adik mahasiswa peserta program IISMA tahun 2023 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah SWT, marilah kita panjatkan, karena atas karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa hadir bersama-sama dalam acara Pre-Departure Briefing Program IISMA tahun 2023 pada hari ini. Seperti kita ketahui bahwa program IISMA adalah merupakan salah satu program unggulan atau program flagship yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa gembira dan sukacita yang mendalam menyambut adik-adik semua dalam acara Pre-Departure Briefing Indonesia International Student Mobility Awards. Acara ini merupakan momen penting dalam upaya kami serta memperluas peluang belajar bagi adik-adik mahasiswa Indonesia ke luar negeri. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Atas Pendidikan Kebudayaan KBRI Korea Selatan, Pak Gogot, yang berkenan hadir pada acara ini, dan sekali lagi kami minta tolong untuk direpotin untuk bisa menjaga adik-adik yang sedang atau akan belajar di sana. Kehadiran Bapak adalah merupakan komitmen yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk bisa memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan melalui kolaborasi di bidang pendidikan. Indonesia International Mobility Awards merupakan inisiatif yang sangat berarti bagi kami, dan melalui program ini kami memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia yang berprestasi untuk bisa mengembangkan diri, menjalani pengalaman baru, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang budaya dan sistem pendidikan di Korea Selatan. Adapun tujuan utama kami adalah menciptakan kader-kader berkompeten dan berdaya saing tinggi yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa ke depan. Adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini adalah mereka yang telah berhasil lolos dalam seleksi ketat yang telah dilakukan melalui tahapan awal sampai dengan akhir. Kemudian mereka atau adik-adik ini dinyatakan lolos untuk diterima dan memperoleh penghargaan Indonesian International Student Mobility Awards. Selamat kami sampaikan kepada adik-adik semua atas prestasi yang luar biasa ini. Anda adalah merupakan duta-duta terbaik kita yang akan mewakili bangsa Indonesia di Korea Selatan. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Anda, serta membawa pulang kembali pengalaman-pengalaman yang berharga untuk dibagikan dengan teman-teman semua di tanah air dan untuk adik-adik sekalian di dalam mempersiapkan masa depannya. Terima kasih kepada Kepala Program IISMA dan tim yang telah menyelenggarakan ini dengan kerja kerasnya, juga tentu saja dengan panitia di tim di UGM. Terima kasih karena dedikasi dan kerja keras teman-teman, maka acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kepada adik-adik mahasiswa penerima penghargaan untuk IISMA ini atau sebagai IISMA Award ini, perlu diingat bahwa ada tanggung jawab yang adik-adik emban selama tinggal di Korea Selatan, yang tidak hanya terbatas dengan studi akademik, tetapi juga hal-hal yang lain. Adik-adik akan menjadi duta bangsa Indonesia yang harus mempromosikan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan Korea Selatan. Harapannya, adik-adik nanti dapat membangun jaringan yang kuat dengan sesama mahasiswa di sana, kolega, dan juga masyarakat Korea Selatan. Adik-adik gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya, belajar dari pengalaman baru, dan menginspirasi orang lain dengan cerita dan prestasi Anda. Dan terakhir, semoga sukses bagi semua adik-adik mahasiswa yang akan berangkat ke Korea Selatan. Jadikanlah pengalaman ini sebagai batu loncatan yang menjanjikan dalam perjalanan pendidikan dan karir adik-adik ke depan. Ingatlah bahwa pemerintah Indonesia dan kami semua selalu mendukung Anda di dalam upaya untuk mencapai keberhasilan yang luar biasa. Sekali lagi, selamat kepada adik-adik semua penerima Indonesian International Student Mobility Awards.
Semoga acara pre-departure briefing ini akan bisa memberikan informasi yang optimal, yang bermanfaat bagi adik-adik dan menjawab semua pertanyaan yang telah adik-adik siapkan. Terima kasih atas perhatian dan semoga sukses selalu menyertai langkah adik-adik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya operator dan juga Ibu Sri, walaupun tidak hadir bersama kita hari ini ya. Hadirin yang berbahagia, sambutan-sambutan telah secara resmi membuka acara pada hari ini. Namun, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, alangkah baiknya jika kita semua mendokumentasikan pertemuan kita pada hari ini dengan sesi foto bersama. Silakan untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu, sembari dari operator kami bersiap-siap. Baik, mungkin karena sudah banyak juga yang menyalakan kameranya, kita bisa langsung saja untuk berfoto dengan 3 slide pertama. Untuk slide yang pertama, langsung saja 3, 2, 1. Lalu slide yang kedua, 3, 2, 1. Dan slide ketiga, 3, 2, 1. Baik, terima kasih semuanya sudah bersedia untuk foto bersama. Nah, tampaknya nih ya teman-teman pada hari ini sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan briefing yang akan disampaikan oleh Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Korea Selatan, Bapak Gogol Suharwoto, PhD. Oleh karenanya, saya akan mengundang moderator yang akan memandu sesi briefing, yaitu Ibu Kepala Kantor Urusan Internasional Universal. Waktu dan layar disilakan. Ya, oke. Terima kasih sekali Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, annyeonghaseyo, gitu ya. Selamat siang adik-adik. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Gogot Suharwanto PhD. Beliau adalah Atas Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Seoul, Korea Selatan. Tugas utamanya tentu mengelola kerjasama dalam hal penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di Korea atau lembaga pendidikan lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah tugas Pak Gogot di sini untuk mempromosikan budaya Indonesia di Korea ya Pak ya. Nanti mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Nah, beliau meraih gelar sarjana di IKIP PGRI Kediri dalam pendidikan matematika. Lalu gelar masternya diselesaikan pada tahun 98 di State University of New York, Sunny Nupals gitu ya. Dan PhD beliau atau gelar doktor di bidang pendidikan matematika diselesaikan di Oregon State University, Corvallis, Oregon, Amerika Serikat pada tahun 2006. Pak Gogo dapat PhD, saya baru mau masuk S1 nih Pak. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama silahkan Pak Gogot untuk memberikan materi briefing pada adik-adik awardee. Nah, silahkan Pak Gogot, silahkan. Terima kasih Kak Fatika, Ibu ya, Bu Fatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, karena di sini sudah sore 4.30 hampir. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 안녕하세요 여러분. 저는 Gogot Suharwoto입니다. 저는 좋아하는 Indonesia Desaguan 교육 담당입니다. 만나서 반갑습니다. Udah segitu aja, kelamaan teman. Aku sendiri juga nggak apa. Kita mulai adik-adik, teman-teman ya, saya biasanya ambil teman-teman ya. Menjelang malam mereduplah sang surya. Gimana, cakep? Nggak diem aja sih. Cakep. Cakep. Redup sinarnya, tak nampak memantul. Cakep. Salam kenal teman-teman ISMA. Awardee semua, saya Gogot Suharwoto dari KBRI Seoul. Terima kasih. Ya. Adik-adik tentu excited ya. Macam-macam lah. Ada yang excited, ada yang was-was, ada yang sangat apa namanya hati-hati, yang macam-macam lah. Ada yang juga datar-datar aja. Biasanya cowok yang gitu datar, flat aja pokoknya, mengalir seperti pipa PVC gitu ya, nyantai aja gitu ya. Banyak kan gitu cowoknya biasanya. Mungkin saya ingin tahu tiga
3 hal yang bikin teman-teman adik-adik penasaran ingin dapat awardee ya dari ISMA ke Korea. Coba ketik di forum chat. Kalau 3 kebanyakan 2 aja deh, karena jumlahnya udah 100 lebih ya. Oke, ketik 2 hal yang ada di teman-teman penasaran tentang Korea. Silahkan mulai sekarang. Saya tunggu setengah jam sampai selesai. Ayo, culture and technology. Apalagi? Ada yang bilang tteokbokki and ramyun. Ayo. What do you really want to know about Korea? Ginseng, kimchi, fashion. Perasaan nggak ada fashion di Korea deh. Oke, budaya tradisionalnya. Apalagi? Entertainment, lifestyle, food. Gunung. Oke, banyak gunung di sini. Ramyun, di Hanggang River. K-drama, salju, life values. John Jungkook, kayaknya susah ditemu itu. Naik KTX, oke. Apalagi Hallyu, pelajaran makanan, beretika. Saya kira beretika ya tadi. Oke, Pulau Jeju. Kak Mikael, Nathaniel, apa yang mau ingin tahu tentang Korea? Udah ngetik belum? Street, udah ngetik belum tadi? Belum lihat. Sudah, Pak. Apa? Teknologi dan salju. Wes, mantep. Satu panas, satu dingin ya. Seafood Busan. Last 2 second. 2 detik terakhir saya tunggu. Pali-pali. Wah, ini siapa ini mau Rela ini tahu pali-pali? Ini udah serius berarti kalau udah tahu pali-pali ini. Busan Expo. Oke. Baik. Saya langsung share aja screen. Jadi teman-teman saya udah siapin nggak banyak slide ya. Karena waktunya juga 20 menit dan saya jam 5 juga harus pergi. Di sini kebetulan Mas Raffi Ahmad ya sama Mas Zayan ya lagi di Daegu. Saya sedang di Daegu ini. Ada Pak Dubes, ada Ibu Wakil Menteri Parekraf. Rame lah pokoknya, ada 500 orang dalam acara Indonesian Night. Ya, jadi kita di Korea lagi gencar-gencarnya mempromosikan Indonesia. Nah, bicara tentang Korea, udah bayangin yang makanan, udah yang budaya, bayangin yang Hallyu, teknologi, salju, jeju, per second, maksudnya detik pertama teman-teman masuk Korea itu ini yang dilihat. Oke, jadi teman-teman harus ngisi Q code. Ya, Q code itu memastikan bahwa teman-teman itu aman untuk diterima di Korea. Tidak demam, tidak mempunyai sakit ini, tidak berkunjung ke negara-negara yang macam-macam. Nanti ada listnya. Nah, teman-teman isi aja itu, scan dirinya, barcode-nya. Terus isi, teman-teman nanti akan menerima barcode. Ya, kalau menerima barcode, berarti teman-teman langsung bisa masuk. Ya, jadi pelajaran pertama yang nanti adik-adik akan lihat, teman-teman lihat adalah digital, mana namanya itu namanya, digital minded ya. Jadi begitu datang itu, kalau ada nanti punya key code sebelah kanan. Ya. Mereka nggak ngomong kanan kiri, karena juga nggak ngerti bahasa mereka ya. Pokoknya nanti langsung tangannya mendaplang ke kanan ya. No Q code, lah ini juga ada Q code kanan, no Q code kiri, gitu aja nanti orangnya nanti berdiri di situ seharian kerjanya gitu aja, kanan kiri kanan kiri. Ya, memastikan teman-teman masuk di jalur yang benar. Ya. Nah, dipastikan teman Q code, karena kalau Q code nggak ngantri nggak lama. Kalau teman nggak pakai Q code, lama ngantrinya harus ngisi formulir ya, kertas kuning gitu, bukan untuk nyari kerja ya. Tapi kertas kuning untuk ngisi keadaan teman-teman itu layak untuk diterima di Korea. Oke, first second ya, pertama teman-teman mau masuk Korea ini nanti yang dihadapin. Nah, mungkin 3 hal yang ingin saya sampaikan, berbagi sedikit lah. Nah, siapa Korea, gitu kan? Seandainya Korea itu manusia, kira-kira bentuknya seperti apa? Seandainya Korea itulah teman-teman adik-adik, kira-kira seperti siapa? Ngebayangnya kalau visualisasikan seperti orang, Korea itu nggak banyak ngomong, ya, pakai kacamata, gitu ya, badannya sehat ya, karena makannya kimchi tadi ya, kulitnya bersih, pokoknya sepintas begitulah ya, nggak banyak bercanda, susah bercandanya,
Nah, saya juga nggak, saya kalau lihat drakor sebentar-sebentar juga jarang yang bercanda, mereka ngomongnya serius semua. Nah, ya, sebetulnya kalau secara ini ya, secara apa namanya itu keilmuan, Korea sudah menjadi negara terinovasi ya, nomor 1 di dunia. Nah, berdasarkan Bloomberg Innovation Index. Poinnya apa sih kalau inovasi itu secara sederhana bisa dikatakan semua masalah sudah diselesaikan oleh Korea. Jadi saya ada teman ngajar juga di salah satu KNU itu, teman saya waktu di Oregon, mereka sudah tidak mengajarkan problem solving ya, katanya semua masalah sudah diselesaikan. Mereka sekarang sedang mengajarkan problem posing, jadi bagaimana mengidentifikasi suatu masalah. Ya, problem posing, bukan problem solving lagi. Kenapa? Karena mereka sudah negara terinovasi. Kenapa mereka disebut negara terinovasi? Ini ada 7, tapi saya akan sebutkan. Yang paling penting adalah R&D, ya, Research and Development. Udah semuanya riset lah pokoknya. Dan saya yakin teman-teman yang akan ke sini, ini yang 100 berapa tadi Pak Rahmat, 131 itu semuanya sudah have done some research lah ya. Sudah melakukan riset. Makanya tadi si Natal Barani bilang apa komputer dan salju, ada yang bilang Hallyu, itu pasti sudah riset. Mungkin risetnya berbeda-beda. Ada yang nonton, ada yang browsing di internet, ada yang nanya-nanya itu kan ya. Nah, tapi intinya 4 ini yang saya garis bawahi, research and development. Kemudian fokus, research concentration ya, riset tapi nggak fokus sama aja. Kemudian high tech teknologi dan perguruan tinggi. Nah, 4 ini yang sangat mendominasi sehingga Korea menjadi negara terinovasi di dunia. Nah, inovasi itu biasanya tidak lepas dari sumber informasi. Nah, sumber informasi itu mudah didapat di Korea. Pertama kali, ini banyak tadi yang beberapa lah ya, saya catat tadi ada transportation. Nah, terutama teman-teman yang bergender female. Nah, biasanya kalau lihat peta kayak gini nih, saya nggak tahu itu bayangannya seperti lihat spaghetti apa lihat ramyun ini ya. Ini adalah peta metro lines, ya, subway lah. Subway. Nah, sebetulnya sudah ada aplikasinya, teman-teman nggak perlu baca ini. Saya dulu zaman di New York, tahun 96 belum ada aplikasi seperti kalau di sini ada namanya Kakao ya, Kakao Map, ada Never ya. Nah, teman-teman langsung download nanti bisa. Mau dari Hanyang ingin main ke temannya di Korea Uni, bis apa, kereta apa, semua ada di aplikasi. Nah, saya tahun 2096 yang Bu Fatika belum kuliah ya, belum sekolah bahkan mungkin ya. Ini saya udah membaca map ini di New York City. Ya, New York City itu mapnya seperti ini, lebih kompleks bahkan karena mereka lebih luas. Nah, harus belajar membaca peta gitu. Nah, transportation di sini dibagi macam-macam ya. Misalnya kalau dibagi dari level excited-nya, nah, kalau teman-teman ingin adventure excited-nya, paling seru itu ya itu naik taksi ya. Sopirnya seru-seru, bisa belok-belok ya, jalannya kecil-kecil dan berani-berani ya. Pokoknya nggak kalah lah sopir angkot. Itu excitednya naik taksi. Jadi ngebut itu mereka malah senang. Kemudian naik bis, ya, bisnya juga nggak kalah ngempot-ngempot, jadi teman-teman harus pegangan. Ada juga kalau punya mobil macetnya ya. Kemudian subway, umpel-umpelan ya. Tapi yang paling nyaman adalah KTX tadi yang bilang, KTX memang sangat nyaman ya, tapi memang agak bayar dikit. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama digital teknologi itu Korea. Kemudian informasi di mana-mana. Nah, yang ketiga fenomena sosial Korea. Fenomena sosial Korea kalau boleh mungkin juga teman-teman sudah baca di sini tuh memasuki ini ya apa aging society ya. Jadi Korea itu penduduknya sudah proporsi yang muda sama tua banyakkan yang tua. Jadi teman-teman di sini tuh nanti apa namanya ketemunya kebanyakan yang senior gitu. Jadi menjadi barang langka nanti. Banyak yang liatin karena yang liatin yang sepuh-sepuh itu. Nah, di tahun 2030 akan terus berkurang 2050 2100 penduduknya berkurang terus karena fertility rate Korea sekarang sudah di bawah 1 ya 0,78 bahkan. Nah, apa dampaknya? 3. Yang pertama populasi menurun sehingga jumlah pekerjaannya berkurang. Nah,
Kalau mereka berkurang jumlah pekerjaannya, pekerjaan nggak berkurang, berarti kan mereka perlu tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, jadi migrant worker di Korea sekarang sudah 2.100.000. Yang kedua, kampusnya kuotanya masih, tapi mahasiswa mereka berkurang, ya karena memang anak SD-nya berkurang, SMP berkurang, SMA berkurang, yang kuliah otomatis berkurang. Nah, sekarang Korea sudah bisa menampung 200.000 foreign student, ya, foreign student 200.000. Nah, tidak hanya itu, ya, tidak hanya peluang kerja melalui migrant worker, foreign worker, atau peluang kerja, peluang kuliah, ya, foreign student, ya. Nah, bahkan di sini sudah ada namanya multicultural family, ya. Migrant family itu adalah orang Korea yang menikah dengan non Korea. Ya, itu sudah 120.000 orang. Nah, peta posisi Indonesia di mana? Nah, pada saat migrant worker di Korea 2.100.000, orang Indonesia baru 60.000. Pada saat mahasiswa asing di Korea sudah 200.000, mahasiswa Indonesia baru 2.600. Nah, pada saat ada 120.000 orang-orang Korea yang menikah dengan orang asing, orang Indonesia baru 1.000 yang menikah dengan orang Korea di sini. Nah, mereka bikin asosiasi namanya Asosiasi Percik, ya. Perkawinan campuran Indonesia Korea, yang paling banyak cewek-cewek nih. Orang Korea itu demen sama cewek Indonesia. Ya. Kalau teman-teman mau nyari peluang kuliah, jadi KKN itu kuliah, kerja, nikah. Bukan kuliah kerja nyata. Nah, ini peluangnya besar di sini. Tadi data-datanya ada, teman-teman kalau mau cari silahkan. Yang ketiga adalah budaya membaca. Ini 4 ini. Ini sumber ilmu digital, ya, inovasi, budaya membaca. Ya, karena memang informasi itu dulu adanya di buku, ya. Banyak kan ya di buku. Nah, sampai sekarang kalau teman-teman nanti yang paling tadi belum ada yang nyebut ini ya, Starfield Library, ya, Quex. Tadi ada sebut Quex kayaknya ya, satu. Nah, apa ya, di Quex itu bukan mallnya ya sebenarnya. Ya, mallnya ada, mall di mana juga ada. Pondok Indah juga banyak, ya. Tapi mall yang ada library-nya yang besar, ya baru di sini kita lihat. Nah, nanti teman-teman sempatin ya ke sana. Di Nami Island itu juga ada perpusnya, lucu perpusnya buat anak-anak memang. Jadi desainnya juga menarik sekali. Di hampir di semua titik ya teman-teman akan ketemu bookstore, ya, apa koleksi membaca lah. Nah, ini ada Changmuro. Changmuro ini subway, ya. Changmuro Station itu subway, tapi di pojokan situ ada Changmuro Media Center. Teman-teman bisa pinjem, tapi meninggal pakai apa membership itu anggota, nanti berapa hari berapa minggu balikin. Ada CD, ada buku, ya macam-macam. Ya intinya information is there. Tergantung teman-teman mau lewat doang, mau lihat-lihat, atau minjam apa enggak, udah bebas. Tapi semua ada, maksudnya they provide information, ya, fasilitas. Sekarang kita manfaatin apa enggak. Nah, apa peran kita? Ini Kemdikbud. Apa tadi di Mbak Fatika juga sebutin apa sih perannya Adikbud? Nah, supaya teman-teman nanti gampang mengakses, kami menyiapkan namanya portal Pospika, ya. Kalau teman-teman dengar PPI, ya, Persatuan Pelajar Indonesia Dunia, PPI Dunia. Nah, PPI itu ada macam-macam. Saya waktu di Amerika namanya Permias, ya. Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. PPI Amerika namanya Permias. PPI Rusia namanya Permira, ya, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Nah, di Korea itu namanya Perpika, perhimpunan, ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. Nah, supaya mirip, kita kasih nama Pospika, Portal One Stop Service Pelajar Indonesia di Korea. Nah, teman-teman bisa akses pospika.seoul, ya. Coba saya mau lihat nih, saya mau pantau follower saya nambah nggak? Ayo diikutin, di follow pospika.seoul, pospika.seoul. Nah, coba diklik. Ini kita punya portal di situ, info selalu kita update di sana. Ya, ya. Apa yang kita siapkan di apa namanya, di platform kita. Jadi Pospika itu bisa pospika.kemdikbud.go.id itu websitenya. Nah, Instagram, Facebooknya pospika.seoul. Oke, emailnya pospika apa namanya, pospika.seoul@gmail.com. Intinya banyak sekali informasi di situ. Ketik aja Pospika, nanti semua informasi ada. Apa yang bisa kita lihat di sana? Nah, kami menyediakan beberapa informasi, intinya ada 3, ya, ada informasi, ada administrasi, kemudian ada fasilitasi. Kita sediakan platform untuk pelajar, peneliti, pelaku budaya, masyarakat Indonesia maupun masyarakat Korea.
Nah, untuk pelajar, teman-teman yang perlu keterangan lulus ya, nanti yang teman-teman baru pulang, kemudian perlu pengakuan prodinya atau kampusnya yang belum terdaftar, informasi beasiswa, yang kita sediakan di sana. Ya, silakan kunjungi web kami di pospika.kemdikbud.go.id. Kemudian apa yang perlu dilakukan pada saat pertama datang, teman-teman harus lapor ya. Supaya apa? Kita bisa detect kalau ada apa-apa. Tapi alhamdulillah selama ini ISMA tidak ada masalah yang berarti ya, mestinya teman-teman sudah siap semua tadi yang sudah Bu Direktur sampaikan, well prepare ya dan sebagainya. Kemudian kalau ini yang sudah sering terjadi, kalau teman-teman nanti belum dapat approval, yang penting isi dulu. Ya, ini juga kemarin saya udah ngobrol juga sama Bu Arida, karena teman-teman harus diurus administrasinya, harus segera melaporkan diri, maka isi dulu. Yang kurang ARC ya dikosongkan dulu ya, tapi paling tidak sudah submit, bukti submit itulah yang nanti bisa disampaikan ke penyelenggara. Atau opsi lain adalah surat keterangan dari kampus, nanti kami siapkan surat pengantarnya. Nah, di Pospika teman-teman juga bisa lihat profil-profilnya Korea University seperti apa. Ya. Ada kenapa harus di Korea University, programnya apa saja, beasiswanya apa saja, semua ada di sini ya di website kami di pospika.kemdikbud.go.id. Ini surat-suratnya, saya nggak perlu jelaskan satu persatu. Apa yang kita lakukan setelah itu? Nah, jadi kami punya program namanya BIPA, ya Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Terus terang saya belajar Korea agak slow ya, saya udah belajar tapi agak belum bisa-bisa jadi agak lambat. Saya udah 5 bulan belajar baca aja masih brutal geradul orang Jawa bilang. Ya, tapi ya nggak apa, teman-teman harus belajar supaya nanti kalau nyasar nggak kejauhan sampai Korea Utara gitu kan. Jadi yang lain ada belajar baca aja dulu lah. Meskipun artinya nggak begitu ngerti, ya perlu waktu. Nah, saya prinsipnya begini, karena saya juga nggak bisa bahasa Korea ya. Ya saya semangat sekali ngajarin orang Korea untuk belajar bahasa Indonesia. Gitu loh. Jadi sekarang sudah ada 1.300 orang-orang Korea yang ikut BIPA. BIPA siapa sih? Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, teman-teman nanti kalau mau lihat bagaimana kita mengajarin mereka, silakan datang ke KBRI. Ya, kita ada pertemuan offline, ada pertemuan online-nya. Nah, kita sudah masuk ke batch 4, sudah 1.348, ada 10 pengajar, kelas levelnya ada level 1 sampai 7 ya, BIPA itu. Kita sudah sampai 1 sampai 5. Nah, kita juga bikin lomba-lomba, ya. Lomba mendongeng, lomba pidato, ya, lomba menyanyi dalam bahasa Indonesia bagi orang-orang Korea. Oh, seru itu. Nah, saya punya video-videonya. Nanti kapan-kapan kalau main ke KBRI dengan senang hati. Ini yang pada saat tatap muka kemarin. Ya, ini yang di Hankook University. Kita ngajarin mereka. Ini yang di KBRI ya. Jadi teman-teman Korea kita undang untuk tatap muka. Kalau teman-teman mau ngobrol, monggo silahkan. Jadi nggak perlu bahasa Korea, bahasa Indonesia. Karena mereka senang sekali dengerin orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia. Nah, kita juga punya kegiatan untuk mendukung startup ya. Startup, beberapa startup Korea yang ingin ekspansi ke Indonesia. Kemudian kita padukan dengan teman-teman yang ingin punya belajar pengalaman magang di perusahaan-perusahaan Korea, startup. Nah, kita punya programnya. Ya, kemudian kita lombakan, kemarin ada lomba juga. Nah, kegiatan-kegiatan Perpika banyak sekali. Di sini ada 6 organisasi pelajar, tidak hanya Perpika ya teman-teman. Ada IMUSKA, ya. Ada Cyber Hankook, ya. Ada UT, ya. Ada apa namanya IPNU, ya. IPPNU, ada ISNU, ya. Jadi ada 6 ya, ada 6. Mereka juga bikin kegiatan masing-masing. Kampus-kampus juga bikin kegiatan, SNU bikin, Yonsei bikin, ya beberapa kampus juga bikin. Nah, tadi yang Pak Rahmat sampaikan, terima kasih Pak Rahmat, Bu Rastuti ya teman-teman, yang Bapak Ibu semua, yang telah mendukung teman-teman ISMA ini di tahun 2022, mereka jadi juara, ya masuk di koran-koran Korea ini, langka ini. Teman-teman kalau ingin masuk koran-koran Korea seperti mereka ya harus eksis ya, kalau bahasanya dekem ya, tahu nggak dekem? Masa di kamar aja nonton doang ya nggak akan ada yang liput. Ya, nggak ada yang liput. Tapi kalau teman-teman aktif, nah kita punya banyak fasilitas yang bisa inilah kita dukung teman-teman
apa yang akan teman-teman lakukan di kampusnya, di Hanyang maupun di Korea University. Ini terus terang juga nih Mbak Fatika, waktu pertama dulu kan 50 orang ya, 50 orang per kampus. Nah, saya mau datangin satu juga agak repot ya. Akhirnya udah kita makan bareng. Ini yang waktu itu masih corona, saya kasih ini, kita bagikan ini ya. Apa itu namanya itu masker ya. Sekarang udah nggak ada masker ya. Tapi saya masih punya hand sanitizer, kalau teman-teman mau saya bagi nanti. Jadi intinya teman-teman silahkan datang anytime ya, atau mengundang saya dengan senang hati. Teman-teman nggak bayar ya, nggak urunan harus makan ya. Maksudnya Pak Ukut, kita mau potluck di Hanggang River, ayo. Nanti paling nggak saya siapin teh kotak lah ya. Teh botol itu juga ada di sini ya. Atau beng-beng lah minimal. Oke. Jadi nggak usah takut kalau ke KBRI, kasih tahu saya aja. Nah ini Indonesia Center. Kami membuka Indonesia Center di Busan. Nah, jadi Indonesia Center ketik aja di websitenya, di IG-nya juga ada Indonesia Center. Centernya center ya, ini British spelling ya. Nah, ini ada di Busan University of Foreign Studies, banyak kegiatan. Teman-teman kalau ingin ke sana monggo, tapi agak jauh yang 4 jam naik kereta. KTX, kalau teman-teman mau nyobain KTX ke Busan, nanti mampirlah ke Indonesia Center di sana. Nah, kita baru saja menggelar Indonesian Week ya, di Busan University of Foreign Studies di Indonesia Center tadi. Ya, ini semua ini orang Korea ya. Pak Dubes, duta besar kami di tengah memberikan lecture ya. Kemudian di sini Pak Dubes juga dengan Wali Kota Ansan ya, kita kerjasama dengan Ansan bikin Festival Indonesia. Nah, ada kesempatan bulan September akhir kita akan bikin Festival Indonesia di Seoul. Nah, ini pas teman-teman yang ingin membantu. Tentu kalau teman-teman membantu tuh kemudian nggak kita akan biarkan ya. Masih kita ajak makan lah paling nggak, atau foto-foto lah minimal ya. Tapi paling nggak ya kita akan inilah apresiasi apa namanya dukungan teman-teman. Nah, masih ada kegiatan. Nah, apa sih yang kira-kira kita bisa apa namanya ambil dari kampus-kampus Korea? Ini kalau yang masih sudah mulai familiar, ini kampus mana nih? Ada yang kenal nggak? Yes. Itu yang tulisannya KU pasti udah penasaran tuh, pengen foto di bawah patungnya itu ya, bapak-bapaknya itu. Ya, ini Korea University ya. Nah, apa sih yang ingin kita kira-kira bisa optimalkan pada saat di Korea? Yang pertama adalah teknologi. Tadi sudah sebutkan macam-macam teknologi. Kemudian ekosistem digital. Maksudnya semua nanti serba digital ya. Kemudian human resource-nya. Ini semua manusia di sini belajar ya. Orang Korea itu nggak pernah berhenti belajar. Tua-tua masih belajar semua. Kemudian achievement oriented. Teman-teman harus punya target apa yang akan dicapai dalam waktu dekat ini. Nah, yang terakhir, teman-teman kalau satu semester itu nggak cukup, rasanya pengen lebih ya. Atau S1 juga nggak cukup, rasanya pengen S2 atau S3, ya monggo. Di Korea itu banyak sekali beasiswa. Nah, mulai dari pemerintah memberikan GKS tiap tahun, Indonesia punya jatah 130-an. Nah, GKS ya, Global Korean Scholarship. Nah, teman-teman bisa cek di website kami juga ada apa itu GKS. Ada KOIKA, nanti kalau sudah dari SN, ada perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi di Korea punya scholarship. Nah, di sini ada 400 kampus ya. Jadi kesempatan sangat luas lah. Profesor nih banyak sekali, bahkan ya 1.000 mahasiswa Indonesia itu yang beasiswanya dari beasiswa profesor yang melalui riset. Kemudian dari perusahaan-perusahaan ada juga dari BK21. Ini proyeknya dari Kementerian Pendidikan Korea. Jadi itu pengantar dari saya. Ini foto di Jeonju ya, Hanbok. Yang bisa saya sampaikan, kalau ada pertanyaan monggo silakan, saya masih ada waktu sekitar 5 menit. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Gogot Suharwoto, PhD. Mohon untuk virtual club-nya dari teman-teman Isma Wardi di sini luar biasa sekali. Karena masih ada waktu 5 menit, boleh live questions ya Pak ya? Untuk pertanyaan boleh ya, satu ya, atau dua di sini. Walaupun teman-teman di sini nanti kalau misalnya tidak sempat bisa mengisi G-form yang sudah disebarkan di chatbox. Dipersilahkan, ada yang mau tanya? Ya, langsung saja open mic, dipersilahkan. Ya, silakan Mbak. Kalau tidak ada yang mau tanya, saya yang mau tanya Pak. Nanti
untuk koneksi data paket internetnya bagaimana ya Pak ya? Karena kan begitu Ya. masuk langsung pakai Q code tadi ya. Yang penting berarti yang pertama adalah Ya. baterai harus full, yang kedua paket data. Apakah internet itu selalu available di Korea atau bagaimana Pak? Ya, di semua titik di Korea ada WiFi 5G ya. Nggak usah khawatir sini. Wah, tinggal nongkrong aja semua ada. Mau di warung, mau di terminal, di bandara juga ada. Ya. 5G takutnya HP adik-adik yang belum kompatibel nih ya. Jadi tolong dipastikan HP-nya kompatibel ya dengan 5G. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan Jonathan Edward. Langsung saja. Masih mute. Ya. Selamat siang menuju sore, Pak. Perkenalkan saya Jonathan dari Ya. KU University, Universitas Ciputra Surabaya. Kita akan mengadakan kayak performance lagi untuk seperti tahun lalu yang kemarin kita menangkan itu ISF di Korea University, dan kita kan memang ada beberapa resources seperti pakaian adat atau mungkin alat tradisional. Nah, kira-kira di Korea ataupun dari KBRI apakah ada saran platform yang bisa kita approach gitu Pak ketika di Korea untuk mendukung perlengkapan tersebut seperti itu? Ya, ada beberapa, cuman nggak banyak. Kalau teman-teman punya pasukan 20-50 nggak berat. Kalau 5-10 kita punya ya, pakaian-pakaian Jawa, Sunda gitu. Kemudian untuk peralatan-peralatan untuk pameran juga ada. Nanti kita diskusikan lah perlunya apa, Jonathan ya. Siapa tahu nanti kita juga bisa bantu inilah, ngasih sumbangan Indomie atau pop mie gitu ya. Biasanya orang Korea suka itu kalau jualan pop mie-nya laris kemarin itu. Ya. Thank you sekali Pak Gogot, dan juga Teh Kotak tadi. Jangan lupa Pak, tadi sudah janji ya mau ngajak anak-anak gitu di pinggir Ya. sungai sambil minum Teh Kotak. Teh Kotak sama beng-beng ya, catat. Ya. Sampai Korea makanya beng lagi. Hans Allen silahkan. Ini terakhir sebelum kita tutup, ada waktu 2 menit, monggo. Baik Kak Alvetika, terima kasih Mas Gogot, terima kasih Kak Alvetika. Sebelumnya perkenalkan saya Hans dari Hanyang University. Awal di Hanyang University, saya mau bertanya nih, ada 2 pertanyaan Mas. Yang pertama Mas, itu ada satu berita yang saya ketemu di YouTube yang menyatakan bahwa di Korea itu ada kecenderungan untuk kejahatan secara digital gitu Mas. Itu benar nggak Mas? Kayak misalkan di video yang saya dapatkan itu mereka itu ada kayak pasang kamera tersembunyi gitu. Jadi kayak terus itu dibilang di dalam video itu bahwa di tahun 2021 Korea itu jadi salah satu tempat yang kriminalitas digital secara privasi itu cukup tinggi. Itu benar tidak ya Mas? Kemudian yang kedua Mas mau nanya, untuk lomba-lomba di Korea yang sekitar bulan September sampai dengan Desember, tapi yang tidak berkaitan sama culture itu kira-kira ada tidak ya Mas? Ya kan soalnya saya cukup tertarik juga nih kalau misalkan ada perlombaan gitu untuk menarik untuk mengikutinya. Terima kasih Mas. Monggo Terima Pak kasih. Gogot. Terima kasih Mas Hans ya. 2 hal. Yang pertama kejahatan digital itu ya ada aja. Saya kok nggak yakin akan menjadi terbesar. Pernah ada mahasiswa Indonesia yang kena kasus, itu namanya voice phishing ya. Voice phishing itu menerima telepon, ditawarin kerjaan, terus suruh mindahin barang, kemudian dia dikasih duit. Sekali aman, 2 kali dia ketangkap, akhirnya di penjara, deportasi. Kalau yang video ada beberapa yang juga sampai akhirnya spying, sampai akhirnya jadi korban ya, salah satu perempuan, tapi udah lama itu, 2-3 tahun yang lalu. Ya bagus itu untuk precaution, teman-teman tetap hati-hati di public space ya, karena itu bukan tempat kita. Pastikan ya teman-teman di tempat yang aman. Meskipun in general ya 98% ya, saya yakin teman-teman nggak akan ngalamin itu ya, karena itu sangat rare ya, kejadian yang langka. Saya udah berapa tahun? Saya udah 2 tahun juga nggak pernah. Anak saya juga di sini sekolah SMA, yang di kuliah pun juga nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh lah ya. Insya Allah relatively safe lah, nggak usah khawatir. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Gogot dan teman-teman. Terakhir nggak Afrika? Terakhir ya. Ya, silakan. Ya terakhir ini ya teman-teman, saya lupa tadi nyebutin, kalau teman lagi kangen makan bakso, rendang ya, atau kare, opor, itu semua banyak catering di sini ya. Di Korea itu sudah ada lebih dari 100 catering, restoran ya. Maksudnya apa sih? Nggak usah bingung nanti bawa sambal, bawa
kerupuk lah, bawa peyek lah, bawa apa dari Indonesia, kemudian nanti tangkap imigrasi, bawa rendang, nggak usah. Di sini semua ada. Ya. Indomie rasa apa aja juga ada, hanya beda harga aja. Saya kira itu, selamat buat teman-teman semua, sukses di Korea, dan yang terakhir ya, nggak usah takut untuk kontak saya. Oke, just let me know what can I help you. Oke, makasih. Baik, terima kasih sekali Pak Gogot Suharwoto PhD, Atikbud di KBRI Seoul. Terima kasih sekali atas pre-departure briefingnya. Key takeaway-nya yang bisa saya simpulkan adalah kita harus belajar dari kampus Korea ya, adopsi teknologi, ekosistem digital, SDM dan dana riset, dan achievement oriented. Dan satu lagi, jangan takut-takut untuk kontak Pak Gogot ya. Jangan minta sambal sama kerupuk ya, karena di sana sudah ada catering. Jadi langsung saja nanti cari informasi, tanya Pak Gogot di mana restoran yang menjual kerupuk dan sambal khas Indonesia gitu. Baik, terima kasih sekali teman-teman. Terima kasih Pak Gogot. Untuk waktu dan layar saya kembalikan ke MC Mbak Naila. Dipersilakan Mbak. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Agatika dan juga Pak Gogot tentunya untuk briefing yang tentunya sangat menarik tadi ya. Sekaligus saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Benny sudah hadir bersama kita. Langsung saja mungkin selanjutnya ya teman-teman. Berhubung tadi untuk sesi Q&A hanya ada satu pertanyaan, seandainya teman-teman masih memiliki pertanyaan untuk disampaikan, silakan untuk segera mengisi tautan formulir Q&A yang telah dikirimkan di kolom chat oleh operator kami maksimal hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan kami tampung dan akan dijawab kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui koordinator kawasan. Baik, selanjutnya nih setelah kita banyak mendengarkan materi terkait dengan briefing dari Pak Gogot tadi, pastinya teman-teman sudah mulai tambah bersemangat gitu ya. Nah, di sini agar semangatnya tidak sia-sia, mungkin kita langsung saja kita bakar lagi gitu ya semangatnya dengan ice breaking yang sudah ada pada sore hari ini, yaitu kita akan bermain Kahoot nih teman-teman. Oleh karenanya, langsung saja kepada operator bisa dibantu untuk share screen Kahoot-nya. Oke, mungkin di sini teman-teman bisa langsung saja untuk segera mengakses www.kahoot.it dan masukkan game pin yang tertera 4336384. Di sini teman-teman bisa langsung join aja karena tentunya kita bakal menyediakan 3 hadiah untuk teman-teman yang menjuarai Kahoot pada sore hari ini. Jadi langsung join yuk, kapan lagi nih ya dapat game-game berhadiah gitu kan? Mungkin bisa langsung nih, udah ada banyak sepertinya ya, dengan emoji macam-macam. Oke, teman-teman mungkin bisa diperhatikan untuk namanya dimohon bisa menggunakan nama asli teman-teman, karena seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, kita akan memberikan hadiah begitu ya. Jadi pastikan namanya nama resmi, jadi kita bisa memberikan hadiahnya ke orang yang tepat begitu. Jangan lupa juga, sekiranya nanti teman-teman menjadi pemenang, jangan lupa untuk segera men-screenshot layar kemenangannya begitu ya, untuk nanti dikirimkan kepada panitia briefing pada hari ini begitu. Baik, ini sudah banyak sekali ya yang bergabung. Kita akan tunggu sampai 3.04 ya, 15.04 waktu Indonesia Barat, lalu akan kita mulai. Ayo ditunggu ya teman-teman. Baik, sekarang sehubungan sudah jam 15:04, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya untuk operator. Kita mulai permainannya. Di sini bakal ada sekitar berapa pertanyaan nih, mungkin bisa dipersiapkan gitu ya teman-teman, pengetahuannya tentang Korea Selatan. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa nih? Di manakah ibu kota Korea Selatan terletak? Ini pasti soalnya gampang banget ya buat teman-teman yang udah lolos IKISMA ke Korea Selatan, pasti nggak mungkin nggak tahu gitu ya. Nah, mungkin ini udah ada 92 jawabannya. Ayo yang lain langsung jawab karena waktunya sebentar lagi habis.
Oke, alhamdulillah pada benar ya. Waduh, kok ini masih ada yang salah gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita bakal, teman-teman bisa langsung berkunjung ke show langsung ya untuk melihat gimana sih ibu kota Korea Selatan. Sementara scoreboardnya ada Jonathan, langsung lanjut aja kita ke pertanyaan kedua. Bertugas sebagai apakah Pak Gogot di KBRI Korea Selatan? Tadi sudah mendengarkan briefingnya ya, tidak mungkin nih kalau teman-teman belum tahu apakah tugas dari Pak Gogot ini. Oke, sudah banyak yang menjawab, sudah pada kenal gitu ya setelah mendengarkan briefing pada sore hari ini. Oke, sudah selesai waktunya. Iya, betul. Oke, wah ini sudah banyak ya yang benar ya. Dan sekarang untuk posisinya, waduh sepertinya Jonathan sudah turun ya, tergantikan dengan posisinya Adiaksa. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Apa nama tradisional dari pakaian Korea Selatan? Nih, buat cewek-cewek mungkin nanti bisa langsung ya, waktu udah sampai Korea Selatan dicoba bajunya, tapi namanya apa gitu. Hanbok kah, yukata, kimono, atau sari. Cakep banget nih, ditunggu ya fotonya teman-teman pakai baju ini nantinya keren banget nih pasti ya. Oke, waktunya habis. Sudah pada benar semua, keren banget. Udah pada tahu ya sosial budayanya gimana. Oke, Adiaksa masih memegang posisi pertama ya di scoreboardnya. Lanjut aja kita ke pertanyaan keempat. Apa sih yang menjadi makanan nasional Korea Selatan? Waduh, apa ya ini ya? Ini nasi goreng kah atau bubur ayam? Bukan ya. Opsinya ada kimchi, pop, pad thai, dan sushi. Kira-kira apa ya? Ini pasti ada ya di drakor-drakor gitu ya teman-teman. Oke, waktunya habis. Kita lihat jawabannya udah pada benar semua. Cuma ada satu nih yang mungkin salah pencet kali ya, memencet kimchi jadi mencet patai gitu. Oke, kita lihat untuk scoreboardnya masih dipegang oleh Adiaksa, Pale, dan Maida. Oke, langsung aja ke pertanyaan kelima. Siapa Presiden Korea Selatan saat ini? Ya sebelah kanan atau kiri nih? Oh bukan ya, sebelah kiri Jokowi gitu. Untuk sebelah kanan siapa ya kira-kira? Ada Yoon Suk Yeol, Lee Myung Bak, Moon Jae-in, atau Kim Jong Un nih? Oke, 3, 2, 1, waktunya habis. Oke, wah udah ada 40 orang gitu ya, yang benar masih, tapi masih ada 43 yang terjebak dengan Moon Jae-in ya. Sayangnya sudah berganti nih dari Moon Jae-in ke Yoon Suk Yeol. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan ke-6. Waduh, sepertinya Adiaksa tadi terjebak ya, jadi turun poinnya kedua gitu. Itu scoreboard sementara dipegang Maida, Adiaksa, dan Caleb. Langsung kita ke pertanyaan ke-6. Apa yang menjadi film Korea Selatan yang memenangkan Academy Award untuk film berbahasa asing terbaik pada tahun 2020? Wah, banyak banget nih ini. Ini pasti teman-teman yang suka nonton-nonton film pada tahu ya. Ada Old Boy, The Handmaiden, Train to Busan, dan Parasite. Nah, ini kayaknya pernah nonton apa aja nih teman-teman? Kayaknya Train to Busan sama Parasite nih ya, terkenal banget nih. Oke, udah pada hampir benar semua ya Parasite jawabannya. Lanjut aja kita lihat scoreboardnya sekarang. Masih dipegang oleh Maida, Adiaksa, dan Caleb. Lanjut lagi kita ke pertanyaan ke-7. Siapa tahu ya dari Maida, Adiaksa, sama Caleb nanti poinnya akan tercuri gitu oleh yang lainnya. Apa yang jadi perusahaan elektronik terkenal di Korea Selatan? Nih, HP-nya nih, siapa yang tahu HP-nya dari Korea Selatan gitu? Ada Panasonic, Sony, LG, atau Samsung gitu ya. Wah, iPhone masuk, iya dong. iPhone bukan dari Korea Selatan ya. Nah, oke, kita tunggu 3, 2, 1. Pasti udah pada bener semua dong ya. Wah, bener banget. Udah pada bener semua. Bener banget dari Samsung yang asal Korea Selatan. Lanjut ke pertanyaan. Oh, scoreboard dulu. Wah, Adiaksa kembali menduduki peringkat pertama ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Apakah akan ada pergeseran poin lagi? Salah satu olahraga tradisional Korea Selatan adalah Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Apakah sudah pada benar gitu ya? Oke, jawabannya taekwondo 86 orang sudah betul. Lanjut kita lihat scoreboardnya.
Wah, ada perubahan ya sepertinya. Ada Adiansa, Maida, dan Audi. Langsung ke pertanyaan 9. Oh, ini double point nih. Bendera Korea Selatan secara resmi dikenal dengan nama apa ya teman-teman? Apakah Warangi, Hanbokgi, Taegukgi, atau Gugagi? Oke, sudah ada 40 orang gitu ya yang mengenal namanya. Ternyata Taegukgi kemarin nih sempat bingung juga gitu ya, apa sih namanya sebenarnya, karena teman-teman juga udah banyak yang tahu gitu. Dan sekarang scoreboardnya ada Maida, Adiasa, dan Navania. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Yuk, persiapan nih teman-teman nih. Pertanyaan terakhir yang menentukan siapa 3 juara teratas. Oke, apa gunung tertinggi di Korea Selatan? Badu, Chorak, Basan, atau Jiri nih? Oke, baik. Ternyata masih banyak yang salah ya. Nggak apa-apa teman-teman. Mungkin tadi yang sempat di awal ngomong, waduh pengen lihat gunungnya ini udah kenal banget gitu ya sama Gunung Halasan. Oke, mari kita lihat langsung aja siapa sih pemenangnya pada sore hari ini. Yang ketiga ada Adiaksa. Selamat Adiaksa. Lalu untuk juara keduanya ada Maida. Dan juara satunya kan ya. Oke, ada Gilang DCU. Wah, ternyata Gilang ini tadi dari awal tidak terlihat gitu ya di podium, tiba-tiba di akhir jadi juara 1. Keren banget gitu ya, mencuri poin dari teman-teman lainnya. Oke, mungkin untuk Gilang, Maida, dan Adiansa, jangan lupa untuk segera di screenshot saja hasil kejuaraannya dan dikirimkan ke tim kami nantinya via kolom chat ya. Bisa ke aku atau mungkin ke bisa ke saya atau ke operator begitu. Terima kasih. Mungkin terima kasih juga untuk operator yang sudah menjalankan Kahoot pada sore hari ini. Nah, setelah sesi ice breaking tadi, tentunya saya akan kembali mengingatkan untuk teman-teman mengisi tautan presensi yang telah dikirimkan oleh operator di kolom chat pada awal tadi. Nah, pengisian presensi akan dibuka selama 10 menit ke depan, dan serambi menunggu pengisian presensi, sehubungan ini kita juga sudah ada Pak Beni. Mungkin langsung aja kita sambut juga untuk mendengarkan closing ya, sambutan closing dari Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Oke, kepada Bapak Dr. Beni Bandanajaya, STMT, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati. Ini Pak Gogot barusan sudah menyampaikan materinya dan juga sudah meninggalkan tempat, juga Ibu Nani ya, Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan, kepada pimpinan Universitas Gadjah Mada, juga Kepala Program ISMA tahun 2023, Bapak Rahmat Sriwijaya serta Bu Hilda serta tim, dan tentunya adik-adik mahasiswa serta program ISMA tahun 2023 awardee untuk negara Korea Selatan yang berbahagia. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa ikut hadir juga ya di dalam acara ini ya untuk pre-departure briefing. Ya, kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gogot sebagai adikut di Korea Selatan itu dapat disimak baik-baik ya oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi kita berharap semua mahasiswa bisa berangkat dengan lancar dan bisa kembali dengan baik ya, dan membawa tentunya bekal-bekal yang sudah diperoleh selama menjalani proses atau kegiatan di Korea Selatan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ini Korea ini merupakan salah satu destinasi yang favorit ya. Jadi rasanya Anda sekalian ini termasuk yang beruntung bisa terpilih untuk bisa berangkat ke Korea. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya di sana dan tentunya pengalaman, dan bukalah jaringan dengan berbagai stakeholder atau jaringan tentunya perguruan tinggi di sana, juga adikbud di sana dan sebagainya, sehingga nanti apabila ada kesempatan untuk bisa
melanjutkan kuliah, ya misalnya menjadi salah satu mahasiswa di sana, itu tentunya akan sangat baik sekali. Namun tidak hanya itu, ya keberangkatan Anda sekalian ke sana itu menjadi bagian yang penting ya buat Anda sekalian, dan juga perguruan tinggi tempat base Anda masing-masing, juga tentunya buat kami di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, ya khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan juga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, ya. Jadi kita berharap nanti ada prestasi-prestasi yang membanggakan, ya, yang muncul dari 1-2 orang ataupun lebih, ya, dari adik-adik mahasiswa di sana, sehingga nanti akan membawa nama Indonesia itu menjadi semakin baik, ya, di mata negara Korea, di mata masyarakat Korea, dan juga di mata dunia. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh awardee, selamat menjalankan kegiatan ISMA, semoga lancar, sehat selalu, dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin closing remarks dari saya. Selalu berdoa, ya, jangan lupa tentunya berkomunikasi, ya, dengan berbagai pihak yang tentunya penting, ya, untuk dihubungi, baik pembimbing, juga orang tua tentunya juga, ya, dan juga dengan adik pun, ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk closing remarks yang telah disampaikan Pak Beni. Hadirin sekalian, closing remarks tersebut menandai berakhirnya rangkaian acara kita pada hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara IISMA 2023 Pre-Departure Briefing Korea Selatan pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Naila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Sampai jumpa semuanya. A rapidly changing world is a significant challenge for students to deal with. Young students today must not only learn to be competent, but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast-changing and globalized world, to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Awards, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend 1 semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA. Universitas Gadjah Mada, bring ideas to life and make a difference. As an inclusive university, we believe in a world-class education system for all.
from the struggle and courage of the Indonesian Revolution for Independence, we started a journey to build the nation. We have since laid the foundation for lifelong learning that extends across generations. As we face rapid cultural and technological shifts, we understand that staying one step ahead of challenges is the way forward. Innovation and transformation are integral to every move we make, including how we deliver education. In response to industry challenges, we are always open to feedback and collaboration. We translate research on food security, sustainable energy, net zero healthcare into useful products and formulate solutions to societal needs and problems, as seen from our role and contribution to tackling the COVID-19 pandemic. Our new, ever-developing infrastructure with a variety of supporting systems and modern technology is built to accelerate the pursuit of answers while making everyone feel at home. Through our focus on food, health, and energy, we join hands to make the world a better place now and into the future. Here at UGM, passions are nurtured beyond academic fields. The facilities that cater to their needs, students are given the space to unlock their potential, unleash their creativity, and reach for the stars. Our dedication to community development reaches far and wide to every corner of the archipelago and those closest to us. We synergize and share roles with various stakeholders to build an empowered and resilient community. Our commitment to serving the interests of the nation and humanity has led us to pick up achievements and awards at the individual, group, and institutional levels on the national and international stages. Unity in diversity. We push knowledge forward and make a high community impact that matters in harmony with our long-held principle, globally respected. We are UGM.